Saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Masker, ya kan, ini buat antiseptik semua ada. Ya. Harga juga kita pastikan tidak ada harga-harga yang mohon maaf ya ketika masyarakat susah, Kimia Farma menaikkan harga. Nah, itulah fungsinya kita BUMN hadir untuk rakyat. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz mengambil tindakan terkait langkanya masker wajah. Jokowi menyebut adanya dugaan penimbunan masker dan penjualan masker dengan harga fantastis. Saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker terutama. Ini masker dan menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi, ujar Jokowi. Jokowi menekankan sekali lagi kepada para pihak yang mencari kesempatan meraup untung besar dalam kondisi seperti ini. Hati-hati, ini saya peringatkan, tegas dia. Jokowi sudah mengecek stok masker di pasar. Ada beberapa jenis masker yang langka. Menteri cek, tetapi dari info yang saya terima, stok dalam negeri kurang lebih 50 juta. Memang pada masker tertentu itu yang langka, ucapnya. Jokowi juga meminta masyarakat tidak membeli kebutuhan pokok berlebihan. Jokowi mengatakan perilaku tersebut justru menyebabkan terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok. Masyarakat tidak perlu borong keperluan sehari-hari, justru bikin langka pembelian besar-besaran, menimbun dan memborong. Pemerintah jamin ketersediaan. Saya cek Bulog Apindo, ujar Jokowi. Sebelum kemunculan COVID-19, harga masker Sensi hanya berkisar 20-30 ribu per box. Kemarin, harga masker Sensi mencapai 340 ribu dan kini menjadi 400 ribu rupiah. Selain itu, masker N95 yang saat situasi normal seharga 350 ribu, kini mencapai 1,5 juta rupiah. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta PT Kimia Farma Tbk menjual masker dan hand sanitizer dengan harga normal. Ini terkait dengan melonjaknya harga masker dan hand sanitizer akibat meningkatnya permintaan. Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu tak ingin perusahaan BUMN memanfaatkan peluang di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Harga juga kita pastikan tidak ada harga-harga yang mohon maaf ya ketika masyarakat susah, Kimia Farma menaikkan harga. Nah, itulah fungsinya kita BUMN hadir untuk rakyat. Erick pun memastikan stok masker dan hand sanitizer di apotek-apotek milik Kimia Farma aman. Saat ini, Kimia Farma masih memiliki stok 215.000 masker yang tersebar di 1.300 apotek miliknya. Di Kimia Farma dengan outlet 1.300, kita memastikan masker tersedia dan hadir buat masyarakat dan harganya tidak markup, kata Erick. Atas dasar itu, Erick meminta masyarakat tak perlu panik dengan memborong masker di pasaran. Saya kembali berharap tadi masyarakat tidak perlu panik. Ini barangnya tersedia, bahkan Kimia Farma ada obat menaikkan imunitas, bukan mencegah juga, ucap dia. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana membeli bahan baku masker ke Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika stok bahan baku asal Cina sulit didapatkan. Sebab, saat ini Cina masih menjadi satu-satunya negara yang mengimpor bahan baku masker ke Indonesia. Ini bahan bakunya dari Cina. Kalau stok bahan bakunya habis, nanti kita mau ambil alternatif beli dari Eropa, ujar Erick. Jika hal tersebut terjadi, lanjut Erick, kemungkinan harga maskernya akan berbeda dari yang saat ini beredar. Sebab, bahan baku masker asal Eropa lebih mahal dari Cina. Harganya kalau dari Eropa pasti lebih mahal. Jadi, jangan digosipkan ketika nanti stok yang Cina habis. Lalu tiba-tiba harganya naik. Lalu dibilang Kimia Farma mengambil kesempatan dalam kesempitan.
karena bahan bakunya beda yang dari Cina dan Eropa, kata Erik. Saat ini stok masker di Kimia Farma sebanyak 215.000 lembar. Masker-masker tersebut tersebar di 1.300 apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Kimia Farma juga tengah memesan bahan baku masker lagi dari Cina. Kalau dari Eropa, harganya enggak 2.000. Cuma kalau sekarang stoknya masih ada dan lagi order 7,2 juta dengan produksi dan bahan Cina, ya harga segitu, ucap dia. Sebelumnya, Erik telah meminta BUMN terkait untuk melakukan antisipasi dampak merebaknya COVID-19. Dalam surat edaran yang ditekan pada Selasa 3 Maret 2020, Erik salah satunya meminta agar BUMN farmasi untuk mempertahankan ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga alat pelindung diri termasuk masker, cairan antiseptik atau alat-alat sanitasi. Dalam surat edaran tersebut, terdapat dua pokok yang disorot Erik, yakni terkait penanganan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 di internal dan kepada perusahaan BUMN yang memberikan pelayanan publik. Pun meminta PT Kimia Farma Tbk menjual masker dan hand sanitizer dengan harga normal. Ini terkait dengan melonjaknya harga masker dan hand sanitizer akibat meningkatnya permintaan. Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu tak ingin perusahaan BUMN memanfaatkan peluang di tengah mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Di sisi lain, hari ini Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buas mengunjungi gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Erik dan Buas ingin memastikan stok beras Bulog aman terkendali. Menurut Erik, stok beras saat ini siap untuk menghadapi gangguan karena penyebaran virus corona dan juga peningkatan permintaan menjelang lebaran. Kita ingin pastikan bahwa stok beras aman baik untuk saat ini kita hadapi corona ataupun lebaran. Stok beras ini 1,6 juta ton, apalagi yang namanya rencana panen raya agak maju. Mudah-mudahan angkanya stabil. Tapi nggak bisa bilang berapa, kata Erik. Soal masyarakat yang panik memborong sembako karena khawatir dampak corona meluas, Erik mengatakan pemerintah bertugas memastikan dan menginformasikan ke masyarakat bahwa stok aman. Kita berikan transparansi dengan fakta dan data, bukan dengan asumsi bohong barangnya ada, ujarnya. Di tempat yang sama, Buas mengatakan stok beras di gudang Bulog Kelapa Gading campuran dari beras lokal dan impor. Ketahanan beras yang ada di gudang, kata Buas, bisa sampai 2 tahun. Sebentar lagi akan ada panen beras sekitar 2,8 juta ton. Bulog rencananya akan menyerap hingga di atas 1,4 juta ton dan impor tidak akan dilakukan. Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut Bulog Budi Waseso bertemu di gudang Bulog Kelapa Gading. Keduanya memastikan pasokan beras tetap aman di tengah virus corona atau COVID-19. Erick Thohir memastikan para spekulan dan pencari untung atau mafia harus diberantas demi masyarakat. Petani tak boleh dikorbankan, rakyat beli dengan harga wajar. Pastikan Pak Budi atau Dirut Bulog, kita mau mafia harus kita sadarkan, kata Erik. Menurutnya, masyarakat harus paham dan mengetahui jika pemerintah selalu hadir. Bersatu, karena virus corona ini harus diantisipasi bersama. Erik menekankan mafia ini memang ada, tapi sudah harus diketahui bahwa pemerintah siap memberantasnya. Di semua bisnis ada mafia, kita hadapi. Cuma disadarkan juga boleh untung, tapi tidak boleh hancurkan petani. Jangan disuruh beli mahal, tuturnya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung mafia saat memantau pasokan beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mafia tersebut membeli beras dengan harga murah saat panen dan menjualnya dengan harga mahal saat dibutuhkan banyak orang. Erik menyinggung mafia beras saat memberikan penjelasan terkait upaya pemerintah memperbaiki distribusi. Pak Budi sendiri terus berupaya memperbaiki distribusi, yang artinya apa? Bahwa dalam berbisnis itu hak boleh untung, tapi yang tidak boleh kan beras ini dimafiakan. Dalam arti dalam hal ini mohon maaf nih, kita ingin melihat atau memantau hal yang lain. Jangan sampai ketika rakyat butuh harga dimahalkan, ketika panen harga dibanting petani dimiskinkan, paparnya.